Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai itu, Penas menggunakan TTP sebagai acuan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia? Mensupport produk-produk lokal Indonesia. Kebanyakan dari anak muda Indonesia menggunakan brand-brand luar negeri. Maka dari itu, anak muda Indonesia harus mensupport produk-produk lokal Indonesia. Dan jika produk tersebut menjadi besar, lapangan pekerjaan akan tersedia di mana-mana. Kedua, anak-anak muda Indonesia harus bisa memaksimalkan fungsi media sosial. Seluruh masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Maka dari itu, anak-anak muda Indonesia harus bisa memberikan pengaruh terhadap perubahan bangsa. Dan yang ketiga, anak-anak Indonesia harus memiliki rasa lapar terhadap ilmu pengetahuan. Anak-anak muda sekarang harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi karena kami adalah penerus bangsa. Maka dari itu, yuk sama-sama mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang peran ekonomi dalam membangun masa depan bangsa. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya ingin berbicara tentang ekonomi dan perannya dalam membangun masa depan bangsa. Ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam membangun masa depan bangsa. Sebagai fondasi utama, pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan akan membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial dan wilayah. Peran ekonomi dalam pembangunan masa depan bangsa dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, ekonomi yang tumbuh dengan baik dan akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan meningkat melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kedua, pembangunan ekonomi membuka lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia. Selain itu, generasi muda memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi bangsa. Mereka adalah agen transformasi digital dan penggerak ekonomi kreatif yang mampu menciptakan inovasi dan peluang usaha baru, terutama di era digital saat ini. Pemerintah pun mendorong pemberdayaan generasi muda melalui akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan agar mereka dapat menjadi wirausahawan sukses yang turut menciptakan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur juga menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi biaya logistik, dan membangun peluang investasi yang baru pada akhirnya memperkuat daya saing nasional di kancah global. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kita juga harus mengingat bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila menuntut keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang merata, melalui prinsip gotong royong dan sinergi antar elemen masyarakat. Ekonomi nasional dapat tumbuh secara inklusif dan berkeadilan, yang menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. Dan sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan kekuatan ekonominya. Negara-negara maju di dunia seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan banyak lainnya membangun kejayaannya berkat fondasi ekonomi yang kokoh. Tanpa ekonomi yang kuat, mustahil suatu bangsa dapat mandiri, berdaulat, dan mampu bersaing dalam percaturan global. Ekonomi adalah denyut nadi kehidupan suatu negara. Melalui sektor ekonomi, negara dapat menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, serta membangun infrastruktur yang menunjang produktivitas. Oleh karena itu, membangun ekonomi bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk kita semua. Tantangan globalisasi menuntut kita untuk lebih adaptif dan kompetitif.
Kita tidak bisa lagi hanya bergantungan pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan pertambangan. Kita harus mengembangkan sektor industri kreatif, memperkuat sektor jasa, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Pendidikan dan pelatihan melalui kunci dalam menciptakan generasi yang mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 dan bahkan menghadapi tantangan revolusi industri 5.0 yang akan datang. Perlu juga kita pahami bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa besar produk domestik bruto (PDB) kita, tetapi juga dari beberapa tingkat keadilan ekonomi, seberapa kecil kesenjangan sosial, dan seberapa besar ketahanan ekonomi kita terhadap guncangan global. Ekonomi yang adil dan berkelanjutan akan menciptakan stabilitas politik, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun identitas bangsa yang kuat. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Jangan kita wariskan kepada anak cucu kita bangsa yang tertinggal, bangsa yang bergantung, bangsa yang kalah bersaing. Wariskanlah kepada mereka bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang dihormati di kancah dunia. Hadirin sekalian, mari kita bersatu, bergandengan tangan, membangun ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat persatuan dan kerja keras, saya yakin bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar dan dihormati di dunia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.